acara yaitu penyerahan kendaraan roda 2 untuk operasional desa. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu yang berpikir sedemikian rupa. Saya tidak tahu kantor kepala desa, luar biasa Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Akhirnya dengan berat pun dan dengan tidak ada anggaran pun sama sekali, karena dari pelaturan itu memang tidak boleh. Dari IP misalnya itu tidak boleh, tidak ada aturannya untuk membangun balai desa dari nol, betul Pak Camat? Kurang lebih kayak gitu. Kendaraan roda 2 untuk operasional perangkat desa Sukadana, Kecamatan Malausma. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sambutan oleh Kepala Desa Sukadana. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yaitu penyerahan kendaraan roda 2 untuk operasional desa. Sebetulnya kami tadinya nggak punya niat gitu, dari mana dananya gitu. Tapi sementara ada rezeki yang masuk PADES, jadi untuk peningkatan kinerja perangkat desa, ya alhamdulillah kami dapat laksanakan untuk pemberian atau penyediaan sepeda motor untuk operasional. Mudah-mudahan pamong desa lebih ditingkatkan lagi. Saya juga sebetulnya melihat kinerja pamong desa, alhamdulillah Pak Camat begitu baik. Kalau bahasa Sundanya nurut Pak. Saya menutup PBB kebetulan Pak ingin supaya terutama Kecamatan Malausma lebih terangkat, terutama Desa Sukadana. Akhirnya dengan berat pun dan dengan tidak ada anggaran pun sama sekali, karena dari pelaturan itu memang tidak boleh. Dari IP misalnya itu tidak boleh, tidak ada aturannya untuk membangun balai desa dari nol, betul Pak Camat? Kurang lebih kayak gitu, seperti itu kurang lebih. Akhirnya karena tujuan dari kepala desa ingin meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan perekonomian, dengan walaupun berat, karena anggaran itu nggak ada, karena yang namanya pembangunan itu berkaitan dengan anggaran. Akhirnya dipindahkanlah balai desa ke sana. Di sini mau dibentuk ruko, mau dibuat ruko, bentuknya letter K nanti. Itu semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat supaya masyarakat bisa hidup. Contoh yang belum bisa membangun masyarakat di pinggir jalan, kalau mau usaha jualan, bikin konter dan lain sebagainya, nanti difasilitasi di sini oleh pemerintahan desa. Itu salah satu bentuk contoh. Yang kedua, tadi ada keluhan dari tokoh agama. Itu pun jadi pikiran supaya aktivitas kesehatan tetap jalan, tokoh agama pun aman. Bagaimana gitu?
Akhirnya Pak Kuwu berpikir lagi dan berpikir lagi, akhirnya keputusannya jatuh membuat gor di sana. Nah, di belakang itu kantor kepala desa nanti ada gor, ukurannya itu lebar 11 meter dan panjangnya 22 meter. Nah, itu bukan hanya untuk fasilitas olahraga saja. Nah, itu dibuka untuk fasilitas umum juga. Contoh, misalkan kalau kebetulan rumahnya sempit, kemudian ada acara resepsi pernikahan, mungkin bisa masuk di sana. Kemudian ada acara tadi itu yang namanya senam, bisa juga di dalam. Jadi gimana caranya memikirkan supaya kondusif di desa ini? Kami selalu berpikir, kami selalu bermusyawarah, baik itu dengan lembaga, baik itu dengan perangkat desa, tokoh agama, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Makanya dari itu, marilah saya ingatkan untuk diri saya, mari kita bersama-sama untuk sadar terhadap kemajuan desa ini. Kalau bukan sama kita yang sadar untuk memajukannya, mau siapa lagi? Jadi bukan hanya ketergantungan terhadap pemerintah saja, masyarakat juga perlu sadar gitu untuk memajukan ini, membangun bagaimana caranya Sukadana ini supaya lebih maju, seperti itu kurang lebihnya. Yang kedua, yang saya kutip mungkin tentang masalah ini serah terima kendaraan roda 2, yaitu inventaris buat perangkat desa. Itu banyaknya ada 8 unit. Itu sumbernya itu dari pendapatan asli desa. Hasil dari pengelolaan tanah bengkok, hasil pengelolaan dari sumber daya alam yang ada di desa Sukadana ini menghasilkanlah marginal atau keuntungan yang masuk ke desa. Nah, itu pun dipikirkan lagi. Bagaimana supaya pelayanan publik, pelayanan masyarakat bisa cepat, bisa mudah. Contohnya di situasi-situasi darurat. Misalkan ada yang meninggal. Jadi nanti aparat pemerintahan desa itu nggak ada alasan lagi. Misalnya ada yang meninggal, perlu bantuan. Pak, kalau kemarin kan sering saya dengar, Pak, nunggu ojek dulu ya, karena nggak ada motor. Sekarang difasilitasi hanya semata-mata untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Jadi untuk aparat desa sekarang apabila ada yang leha-leha, nggak ada alasan lagi. Gitu. Nunggu ojek lah, gimana, nggak ada alasan lagi. Karena udah difasilitasi oleh pemerintahan desa lewat musyawarah yang panjang dengan kepala desa. Untuk itu, kepada para bapak semuanya, semoga mungkin dari pemaparan saya ini hanya curhat saja. Sebetulnya saya pengen curhatnya yang lama supaya bisa lebih detail lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh tim penggerak PKK Desa yang saya hormati, Ketua BPD, Ketua LPM, serta seluruh anggota. Yang saya hormati pula para perangkat desa, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, para kesepuhan, tokoh pemuda, dan undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersyukur kita pada siang hari ini sama-sama bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka. Ini adalah hari yang ternyata ditentukan oleh Yang Maha Kuasa kita bertemu di sini. Yang setinggi-tingginya dan memberikan ucapan selamat. Yang pertama, saya justru merasa terbantu dan bangga dari tadi beliau menceritakan. Termasuk saya silaturahmi ke sini setelah pelantikan 7 Agustus 2023 kalau tidak salah. Saya mampir ke desa, ke kantor desa, Pak Kapolsek, Pak Kuwu asal rupak, kepala di ruang desa teh, ruang setap, ruang paulisna teh kubu, aula nata aya, kalau pertemuan dipaksakan di Pak Kuwu mungkin berpikir sedemikian rupa,
Saya tidak tahu kantor kepala desa. Luar biasa Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu. Yang pertama sebagai tindak lanjut Undang-Undang 3 2024 bahwa masa jabatan kepala desa diperpanjang 2 tahun. Termasuk kepengurusan BPD. Pak Uli, saya titip, ini tolong disinergikan nanti dengan RPJMDes-nya, visi misinya dan sebagainya. Dengan 2 tahun itu apa yang akan dilakukan, apa program dan kegiatan yang menjadi prioritas, tolong segera dimusyawarahkan dari sekarang. Kalau bisa dicoba sama perangkat desa, putaran kita mau ambil ini ya, biar bagus videonya.